Sekarang kita ke Pak Dr. Pandu Riono, ahli epidemiologi Fakultas Kedokteran FKMUI. Kesehatan Masyarakat. Silakan Pak Pandu. Pak Pandu, mungkin udah ikutin kami punya diskusi dari tadi. Mungkin bisa menjelaskan dari posisi Pak Pandu, kemungkinan kita bisa tidak sampai ke new normal atau normal baru. Oke, terima kasih Bang Karni. Jadi ini pandemi ini memang merefleksikan banyak hal dan membuka banyak hal dalam kehidupan kita berbangsa dan bernegara. Pertama, kita tidak siap dalam responnya dan walaupun regulasi-regulasinya ada, tapi tidak dipersiapkan dengan baik. Itu sehingga kemudian terjadi perentangan antara apakah kita akan melakukan intervensi dengan melakukan pembatasan sosial atau lockdown, atau kita tetap tidak melakukan itu dan supaya kehidupan ekonomi tetap berjalan. Akhirnya memang pembatasan sosial dilakukan, walaupun ini sebenarnya lockdown juga, tapi sifatnya lebih longgar. Jadi di hampir di semua negara, kecuali di Wuhan itu yang benar-benar lockdown, tetapi hampir di semua negara sifatnya lockdown parsial. Jadi memang pasti akan memberikan dampak dalam kehidupan ekonomi, terutama masyarakat. Nah ini yang menjadi keprihatinan kita. Kita harus melakukan mitigasi dalam bidang public health, kesehatan publik, dan juga melakukan mitigasi dampak dari intervensi kita dalam kehidupan ekonomi dan dalam kehidupan sosial dan kehidupan psikologis. Ini yang menjadi penting, yang kita harus antisipasi. Dan sebenarnya tidak perlu dipertentangkan apakah ekonomi ataukah public health, gitu kan. Tapi narasi-narasinya itu kelihatannya lebih kuat di ekonomi. Dan saya dalam beberapa bulan ini mendapat kesempatan yang luar biasa bisa bertemu dengan banyak. Kemarin bertemu dengan Bu Risma hampir 2 jam berdiskusi terbuka. Minggu yang lalu dengan Pak Anies, dengan Pak Ridwan Kamil, dengan Pak Ganjar, tadi pagi dengan Pak Wali Kota Kota Bekasi, dan banyak minggu depan kita akan ke Gorontalo. Jadi menjelaskan tentang pandemi ini gimana, dan karena banyak ketidakmengertian baik di kalangan teman-teman yang menjabat sebagai pemerintah daerah maupun juga beberapa menteri dalam kabinet pun tidak menyadari bagaimana dahsyatnya ini. Hampir waktu selama bulan puasa kita habis sahur tuh berdiskusi dengan Pak Soeharto, dan menurut saya luar biasa. Dan sekarang hampir tiap minggu saya melakukan kegiatan diskusi berkala dengan teman-teman dan KSP karena meminta saya sebagai fasilitator menghimpun masukan-masukan dari semua pakar bidang psikologi dan sebagainya. Apa yang akan kita hadapi sebagai negara dalam dampak pandemi yang akan panjang ini. Jadi kita tidak akan mengakhiri pandemi dalam waktu singkat, sehingga kita harus tetap hidup dalam menghidup kembali dalam kegiatan aktivitas sosial, dan apa yang harus dilakukan supaya kita bisa aman. Tadi istilahnya itu paling penting itu aman, safety. Jadi keselamatan publik terhadap penularan, terhadap kematian, sehingga tapi kita tetap bisa menjalankan kehidupan. Memang kehidupan ini akan sebelum pandemi pun juga penuh risiko, dan sekarang ketambahan dengan adanya risiko terhadap COVID. Tetapi kita dengan melakukan pembatasan sosial sebenarnya ingin menekan risiko itu sampai keadaan bahwa penularan bisa terkendali, dalam tanda petik terkendali, dan kemudian kita harus melakukan kegiatan kembali dengan
melihat risiko itu. Salah satu risiko yang kita bisa tekan adalah kita harus punya norma baru. Bukan normal baru sebenarnya, norma baru. Norma baru apa? Ya kita tadinya tidak pernah pakai masker, ternyata menggunakan masker itu bisa mengurangi risiko yang dasar sekali. Kalau kita menggunakan masker, menurut suatu studi literatur berdasarkan pengalaman SARS itu bisa menurunkan 1/3. Kalau setiap orang menggunakan masker, bisa sampai 10/10 terhadap risiko penularan. Kemudian kalau ditambah dengan physical distancing, ditambah dengan selalu cuci tangan, karena tangan kita ini adalah faktor terbesar dari banyak penyakit, termasuk diare, penyakit infeksi lainnya, dan termasuk virus, ini menjadi penting kita bisa menekan risiko terendah. Dan kalau kita mempunyai perilaku yang aman, maka kita menjadi kebiasaan, itu kita bisa kembali dalam kehidupan sehari-hari dengan tentunya dengan masalah-masalah yang kita harus tata dan menjadi terbiasa. Ini yang menurut saya kita memasuki norma baru. Ya kan, ini bukan mengistilahkan, tapi janganlah menggunakan normal baru. Seakan-akan normal lama gitu kan. Jadi suatu perilaku. Seperti kalau dulu kalau kita naik motor tidak menggunakan helm, itu orang masih malas pakai helm karena mengganggu, atau pakai seatbelt. Bahkan kalau kita naik pesawat terbang pun selalu diingatkan bagaimana cara pakai seatbelt. Itu adalah perilaku-perilaku yang untuk menjaga kita, mengurangi risiko-risiko kalau terjadi bahaya dan sebagainya. Ini kita dalam keadaan bahaya betul. Tidak ada yang aman. Tidak ada zona hijau, zona merah, itu membingungkan masyarakat juga. Dan saya kecewa sekali dengan istilah-istilah itu karena membingungkan. Sebenarnya semua yang penting adalah tingkat kewaspadaan. Tingkat kewaspadaannya harus tinggi. Kalau tinggi itu harus merah. Gitu. Jadi kalau di beberapa negara bukan zona, istilahnya alertness. Nah, gitu. Tingkat kewaspadaannya. Waktu kita tim kami berdiskusi dengan Pak Anies, kita mengatakan bahwa Pak Anies ini beberapa indikatornya sudah baik nih, tapi belum cukup baik untuk bisa dibuka gitu secara tuntas. Jadi sarannya adalah tetap harus ada, diperpanjang. Kalau mau dilonggarkan, pilihlah kegiatan-kegiatan yang sangat rendah risikonya. Jadi kita melatih penduduk mengkomunikasikan terus-menerus supaya yang menjadi terbiasa. Tapi kan kemarin kita lihat penduduk euforia gitu. Jadi kita pun tidak siap sebenarnya. Kita selamanya selalu belum siap. Dan bagaimana menghadapi ini? Makanya harus ada masa fase transisi, fase adaptasi menurut Kang Ridwan Kamil. Jadi fase-fase ini yang harus kita atasi. Dan saya kagum sekali dengan kepemimpinan Pak Ridwan, Pak Anies, Bu Risma, dan banyak Pak Ganjar yang begitu tiap hari memikirkan bagaimana cara terbaik untuk mengendalikan atau dalam masalah pandemi ini. Dan mereka tidak tanggung-tanggung juga. Kalau saya sering di WA, Pak Ganjar bisa, Pak, apa ini begini-gini? Mohon petunjuk. Nah, apa? Jadi sekarang itu pertemanannya enak gitu. Jadi banyak nasihat-nasihat atau saran-saran yang kita bisa berikan. Dan tentu dengan keterbatasan saya akan tanya lagi dengan beberapa pihak untuk bagaimana mencari terbaik dalam menghadapi situasi yang penuh tekanan dan penuh risiko ini. Saya kira kita akan saling tukar pikiran, Mas. Terutama teman-teman dari bupati atau wali kota sudah mulai kompak dan melakukan beberapa daerah masih belum tarikan-tarikan itu masih ada, tapi sudah mulai didinginkan untuk apa yang harus dilakukan, dan mulai kita melakukan kegiatan yang selama ini dilupakan adalah pembatasan sosialnya. Itu bukan berskala besar ya. Pembatasan sosial itu adalah sebenarnya sesuatu yang tidak bisa jangan dihapus. Selama pandemi ini mungkin 3 tahun, 4 tahun itu kita harus tetap memberlakukan yang kita sudah praktiskan selama pembatasan sosial. Jadi pembatasan sosial yang kita sarankan adalah pembatasan sosial berbasis komunitas, berbasis lingkungan, berbasis tempat kerja. Sehingga anggota masyarakat bisa secara inisiatif, dan yang selama ini dilupakan adalah social capital. Social capital, solidaritas, gotong royong. Itu suatu nilai yang selama ini membuat kita itu bisa bertahan.
banyak masalah-masalah yang kita di beberapa daerah yang tidak melaksanakan PSBB itu ternyata lebih bisa menekan risiko penularan dibandingkan PSBB yang terlalu banyak regulasinya, ternyata tidak mudah diimplementasikan dengan mudah di lapangan. Ini menurut saya kemarin Pak Anies sudah mulai berbasis RT, RW, dan di Jawa Tengah sudah berbasis desa, juga di Jawa Barat sudah mungkin menggunakan istilah pembatasan sosial mikro, dan di Surabaya yang menggunakan kampung Wani Jogo Surabaya, gitu kan. Jadi kampung tangguh, kampung tangguh Jogo Surabaya, di mana itu masyarakat diajak sejak awal seharusnya menghadapi pandemi ini harusnya sudah mulai mengajak masyarakat, karena masyarakat ini yang sebagai garda terdepan. Saya masih ingat sekali ada tulisan di buku pedoman WHO yang bukunya sudah lama sekali tentang bagaimana menghadapi outbreak, wabah, pandemi. Yang waktu saya pelajari waktu saya aktif di flu burung, itu adalah the society is the front line. Ya, jadi the front line dan seterusnya. Jadi itu terlupakan bahwa semangat untuk memulai mengajak masyarakat itu terlupakan. Dan untuk yang sederhana saja, misalnya menggunakan masker, tidak ada komunikasi untuk mengubah perilaku. Jadi ada prinsip di public health itu adalah komunikasi untuk perubahan perilaku. Kita karena akan mengubah perilaku masyarakat untuk mempraktikkan perilaku baru atau norma baru, termasuk menggunakan masker. Nah ini perlu juga. Dan saya beberapa teman akhirnya mengambil inisiatif, kita akan melakukan kampanye pakai masker. Kita akan kampanye pakai masker. Di mana? Kita mulai masuk di pasar tradisional. Karena pasar tradisional selama ini tidak tertata. Tidak terlupakan. Kalau untuk mengatur mall, mengatur itu lebih mudah. Tapi pasar tradisional di mana masyarakat berinteraksi, itu terlupakan. Tidak terlupakan, tidak ada dalam pedomannya, tidak ada dalam ininya. Dan kita mau mengisi. Kita tahu pemerintah itu mempunyai keterbatasan. Mau mengerahkan polisi, mau mengerahkan tentara, mengerahkan Satpol PP, nggak bisa. Karena ini harus perilaku yang mungkin tumbuh dari masyarakat itu. Dia menyadari kenapa harus pakai masker, kenapa dia harus cuci tangan, kenapa dia harus menjaga jarak, dia harus tahu alasannya. Nah komunikasi ini nggak pernah sampai ke masyarakat dengan bahasa-bahasa yang mudah dipahami. Dan ini adalah konsep komunikasi untuk perubahan perilaku. Komunikasi publik. Ya, kan ini kita akan akan melakukan kegiatan supaya dari masker nanti bisa ke paket lainnya seperti tangan dan sebagainya. Ini menurut saya ini suatu yang transisi, periode transisi itu periode yang penting. Periode adaptasi itu periode yang penting karena kita akan mempunyai perilaku yang rendah risikonya supaya kita bisa melakukan kegiatan-kegiatan lebih safe, lebih aman, dan dalam menghadapi ancaman penularan. Mungkin akan terjadi peningkatan kasus, tapi peningkatan kasus ini akan cepat diidentifikasi karena testing meningkat. Testing, kontak tracing, isolasi. Hanya itu yang kita bisa lakukan. Testing, kontak tracing, isolasi. Karena itu testing itu harus banyak. Kapasitas testing di negeri ini harus besar. Bukan 10.000, bukan 20.000. Mungkin harus lebih besar dari itu. Karena kita harus siap untuk mengidentifikasi sehingga surveillance-nya jalan. Surveillance for action. Surveillance untuk action apa? Untuk menekan kemungkinan terjadi gelombang kedua, gelombang ketiga. Nah ini yang menurut saya pemerintah menyiapkan ini, masyarakat bergerak untuk mengubah perilakunya, jadi masyarakat punya tanggung jawab dan terus melakukan edukasi, mengingatkan dan seterusnya, sehingga di masa pandemi yang panjang ini, mungkin 2-3 tahun mendatang atau mungkin sampai 5 tahun, kita nggak tahu, itu akan menjadi kehidupan yang kita hadapi virus ini, corona ini, kita bisa atasi, kita bisa tekan supaya tidak menjadi masalah besar dalam kehidupan kita melakukan kegiatan-kegiatan sehari-hari sampai kita menemukan vaksin. Walaupun kita menemukan vaksin, itu juga masih ada masalah. Masalahnya apa? 70% penduduk kita harus vaksinasi supaya terjadi imunitas di tingkat populasi. Itu juga tidak mudah, butuh waktu juga. Apalagi kalau vaksinnya
susah gitu, harus rantai dingin, harus dingin dan sebagainya. Jadi masih banyak masalah-masalah yang kita hadapi. Nah, untuk itulah kita harus mengubah lagi semua tatanan, termasuk reformasi bidang kesehatan. Selama ini kesehatan terlupakan. Bahwa itu investasi di bidang kesehatan ternyata menjadi tatanan yang luar biasa untuk menghadapi banyak masalah. Masyarakat bisa produktif asal sehat. Nah, sehat ini menjadi penting supaya ditata ulang lagi bagaimana siap menghadapinya dan bisa tangguh, bisa menghadapi banyak sekali ancaman di masa mendatang. Baik. Jadi kira-kira gitu dari segi epidemiologi, Pak Armi. Terima kasih. Baik, Pak Pandu, terima kasih bergabung bersama kami